Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Ismail Sumia. Di sini saya akan membacakan hasil laporan observasi manajemen konflik sekolah SD 32 Aymara Khair Aji. Yang terhormat pada dosen pembimbing kita yaitu Bu Sukmaneti MSI. Baiklah, yang pertama yaitu tentang pengertian manajemen konflik, yaitu konflik yang berarti yaitu adalah pertentangan. Pengertian konflik yang mengacu kepada pendekatan organisasi antara lain dikemukakan oleh beberapa pakar. Yang pertama, Gefrin menyatakan bahwa konflik merupakan jenis khusus interaksi antar kelompok, di mana kelompok merasa bahwa usaha mereka untuk menyelesaikan tujuan mereka dihalangi oleh kelompok lain, sehingga tidak muncul kreativitas. Dengan kata lain, konflik mungkin meliputi tindakan permusuhan dengan aturan atau prosedur penentuan interaksi. Yang selanjutnya yaitu tentang sebab-sebab terjadinya konflik. Di sini ada sebab-sebab terjadinya konflik. Yang pertama yaitu konflik satu tahap oposisi atau ketidakcocokan. Potensial konflik dimulai dengan proses komunikasi. Proses komunikasi ini tidak langsung menjurus ke arah konflik, namun tidak langsung ke arah konflik, sebuah kondisi yang menciptakan kesempatan untuk munculnya konflik itu sendiri. 2. Tahap kognisi dan personalia. Di dalam tahap ini merupakan aktualisasi dari tahap di mana dikondisikan di tahap 1 mempengaruhi secara negatif suatu yang diperhatikan oleh suatu pihak, maka potensi yang posisi untuk ketidakcocokan atau kondisi antecedent yang dapat mendorong ke konflik bila satu pihak atau lebih dipengaruhi oleh dan sadar adanya konflik itu sendiri. Yang ketiga, tahap maksudnya adalah berada di antara persepsi serta emosi dan perilaku, yang mana terang-terangkan mereka merupakan keputusan untuk bertindak dalam suatu cara tertentu, dapat didefinisikan sebagai maksud penanganan konflik, bersaing, atau tegas tidak cocok. Dan selanjutnya tahap perilaku konflik biasa. Secara terang-terangan berupaya untuk melaksanakan atau setiap pihak, tetapi perilaku mempunyai suatu kualitas atau rangsangan yang terpisah sebagai hasil perhitungan atau tindakan yang tidak terampil. Yaitu konflik kelima yaitu tahap hasil jalinan aksi reaksi antara pihak yang berkonflik menghasilkan konsekuensi, dan hasil ini dapat fungsional dalam arti konflik menghasilkan suatu perbaikan kinerja kelompok atau difungsionalkan dalam arti merintangi kinerja. Yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk konflik. Konflik yang pertama yaitu konflik dalam diri individu atau konflik ini merupakan konflik internal terjadi pada seseorang, akan terjadi di individu, harus memilih dua atau lebih tujuan bersaling bertentangan dan bimbingan mana yang harus dilakukan. Bentuk konflik kedua yaitu konflik antar individu, konflik yang bersifat substantif, emosional, atau kedua-duanya. Konflik ini terjadi ketika adanya perbedaan tentang isu tertentu, tindakan dan tujuan, di mana hasil bersama sangat menentukan. Misalnya konflik antar guru dan memilih mata pelajaran unggulan daerah. Yang ketiga adalah konflik anggota dalam satu kelompok. Setiap kelompok dapat mengalami konflik substansi atau efektif. 4. Konflik antar kelompok atau konflik intergroup terjadi karena adanya sharing ketergantungan, perbedaan persepsi, perbedaan tujuan, dan meningkatkan
ketuntutan, dan keahlian. 5. Konflik antar bagian dalam organisasi. Tentu mengalami konflik orang, tetapi dalam ini tersebut mewakili unit kerja tertentu, misalnya konflik antar unit perpustakaan dengan tata usaha sekolah. Yaitu yang terakhir bentuk-bentuk konflik, yaitu konflik antar organisasi. Konflik antar organisasi ini terjadi mereka saling memiliki ketergantungan pada tindakan suatu organisasi yang menyebabkan dampak negatif terhadap suatu organisasi tersebut. Yang D, dampak konflik terhadap perilaku kelompok di sekolah. Di sini ada yang pertama, yaitu konflik dalam organisasi menimbulkan beberapa hal baik segi positif. Konflik tersebut bersifat konstruktif maupun negatif yang disebut dengan destruktif. Dengan adanya konflik dapat mengakibatkan muncul pertengkaran atau permusuhan, ada yang mundur dari perusahaan, atau justru dapat meningkatkan motivasi dan prestasi. Dampak dari konflik negatif yaitu dysfunctional konflik, adanya membuat komunikasi tidak berjalan, tidak berkembangnya kreativitas, dan sulit melakukan koordinasi. Terdapat ketegangan dan ketidaknyamanan di sekolah. Artinya dalam kalian manajemen harus bahwa hubungan antara konflik dan prestasi. Jika dalam suatu organisasi tidak ada konflik, maka prestasi cenderung sangat rendah. Sebaiknya jika konflik terlalu runcing, maka prestasi cenderung sangat rendah. Dengan kata lain, konflik ini menimbulkan perasaan-perasaan yang kurang senang, tertekan, dan sebagainya. Yaitu yang E, manajemen konflik. Satu konflik ia dapat menemukan beberapa cara yang baru yang belum diketahui sebelumnya untuk memuaskan kedua kebutuhan secara penuh. Yang kedua, ia dapat mengubah pikiran mengenai salah satu kebutuhan itu sehingga tidak berminat kepada kebutuhan tersebut. Yang ketiga, ia dapat mengatur kembali persepsi terhadap dunia dengan salah satunya dari sekian banyak cara, maksudnya agar menempatkan konflik itu perspektif yang baru dan kurang berarti. Yang terakhir adalah pengelolaan konflik antar kelompok, yaitu membagi satu strategi penginderaan. Strategi penginderaan pada umumnya tidak dipertimbangkan sumber-sumber konflik, tetapi membiarkan konflik tetap ada dalam kondisi yang terkendali. Strategi ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mengabaikan konflik. Yang kedua, memisahkan secara fisik. Strategi yang kedua adalah intervensi kekuasaan. Ketika kelompok-kelompok yang sedang mengalami konflik tidak mampu menyelesaikan konflik yang terjadi di antara mereka, beberapa bentuk dari penggunaan kekuasaan dapat dipergunakan. Sumber kekuasaannya itu untuk digunakan melalui memisahkan atau menyelesaikannya. Nah, yang terakhir itu strategi pengebosan, yaitu pengebosan mencoba untuk mengurangi tingkat emosional dan kemarahan dari konflik pihak-pihak. Sedangkan mengalami konflik ada 3 strategi pengebosan dapat dilakukan. Yang terakhir adalah observasi di sekolah SD 32 Air Murah Haji, yaitu ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada kepala sekolah, yaitu yang pertama, menurut Bapak, apa saja konflik yang sering terjadi di dunia pendidikan, khususnya di sekolah ini, dan bagaimana Bapak sebagai seorang pemimpin harus mengatasinya hal tersebut? Yang kedua, bagaimana Bapak membangun komunikasi dengan guru yang lain supaya tidak terjadinya konflik antar Bapak dengan guru atau guru yang lain? 3. Apakah suatu konflik itu perlu didamaikan, dan jika dalam suatu organisasi terjadi konflik yang begitu besar, apa yang akan terjadi dalam organisasi tersebut? Yang keempat adalah apakah dalam setiap bentuk konflik itu selalu negatif? Adakah konflik yang bersifat positif yang terjadi di dunia pendidikan pada saat ini, Bapak? Yang kelima yaitu pertanyaan yang saya ajukan kepada kepala sekolah, yaitu bagaimana negosiasi yang baik Bapak lakukan dalam hubungan kerja tetapi masih menyebabkan konflik antar sesama guru atau dengan Bapak?
Itulah beberapa pertanyaan yang saya ajukan pas saat observasi ke sekolah SD 32 Merak Air Haji. Yang mana kesimpulan pada prinsipnya kepala sekolah harus memiliki kekuatan dan otoritas sebagai pemimpin pendidikan. Dia harus dapat mendayagunakan kekuasaan yang ada pada dirinya dan mampu memanfaatkan otoritas yang ada pada dirinya untuk mengarahkan sikap dan perilaku bawahan. Kemampuan pemimpin dalam menempatkan kekuasaan dan otoritas pada proporsi yang wajar akan membantu memecahkan konflik sebagaimana yang diharapkan sehingga timbul suasana yang mengarahkan konflik menjadi suatu yang menguntungkan bagi organisasi. Terima kasih, itulah hasil observasi saya di SD 32 Air Merak Haji. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.